Ya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Aris Stefandi, membahas terkait dengan fungsi hukum dalam perusahaan ya. Ini pertemuan pertemuan akhir ya, fungsi hukum dalam suatu perusahaan. Nah, pertama di sini ada latar belakang ya, latar belakang dari fungsi perusahaan itu ya. Hampir semua kegiatan bisnis berkaitan dengan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ya. Jadi ada hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian yang dibuat maupun perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Nah, ini ya. Jadi perjanjian maupun praktek itu pasti ada hukumnya. Hukumnya itu biasanya hukum tertulis yang mengatur hak dan kewajiban tersebut. Di sini apa saja fungsi hukum bagi perusahaan? Nah, untuk mengetahui apa saja fungsi hukum bagi perusahaan serta sepenting apa sih eh, peran hukum ya dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini ada konsep dasar ya, banyak istilah dan ruang lingkup hukum sendiri. Nah, di sini ada Munir Fuadi menyebutkan hukum dagang ya, ada hukum niaga, ada hukum ekonomi. Nah, kalau hukum dagang ini memang kita bicara perdagangannya ya. Nah, niaga ini komersial dan hukum ekonomi. Nah, kemudian juga ada fungsi hukum. Semuanya hukum bisnis ya, ekonomi, dagang maupun niaga. Sebagai informasi fungsinya ini untuk praktik bisnis. Kemudian untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktik bisnis. Apa saja hak dan kewajibannya. Kemudian agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dinamis sesuai dengan kepastian hukum. Kemudian juga untuk memberikan kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Ya. Ini salah satunya. Kemudian tujuan hukum ini juga mengatur terkait dengan hak agar pergaulan damai ya, agar damai. Kemudian sarana penyelesaian pertikaian ya, dia juga sebagai sarana penyelesaian pertikaian. Nah, kemudian mencapai keadilan lahir batin dan sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Nah, ini ya tujuan hukum bisnis ya, memperbaharui masyarakat dalam kegiatan ekonomi, mencapai keadilan, ya, menyelesaikan permasalahan bisnis. Jadi adanya keadilan, ketertiban, dan kepastian bagi pelaku bisnis. Nah, kemudian kita lihat ruang lingkupnya di sini ada kontrak bisnis ya, yang merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis, di mana ada substansi yang disetujui oleh para pihak. Jadi hukum bisnis itu pasti menggunakan kontrak ya, kontrak satu dua orang atau lebih. Bentuk badan usahanya di sini ada kesatuan yuridis hukum ya, teknis dan ekonomis yang bertujuan pasti mencari laba atau keuntungan. Kemudian ada jual beli perusahaan dan penanaman modal investasi. Ada pendekatan hukum bisnis ya. Pendekatan hukum bisnis di sini bisa dilihat pengaturan hukum yang dikodifikasi, yaitu semua kaidah yang mengatur tata cara berbisnis di dalam kitab undang-undang. Kemudian juga aturan yang ada di luar kodifikasi merupakan bagian ketaatan yang dapat mengatur semua secara eksplisit di dalam undang-undang. Ya. Kemudian ada jurisprudensi, yaitu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang secara umum memutuskan suatu persoalan yang belum ada pengaturannya pada sumber hukum yang lain. Nah, ini jurisprudensi ya. Putusan pengadilan juga menjadi sumber hukum. Kemudian juga di sini ada hukum kebiasaan ya, merupakan perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal keadaan yang sama.
Apabila suatu perbuatan itu telah oleh masyarakat sebagai suatu kebiasaan yang timbul, ya, suatu kebiasaan yang dipandang sebagai hukum. Nah, ini ada pendapat sarjana hukum, hukum perdata, hukum perjanjian, kontrak, hak-hak orang ya. Kemudian sumber. Nah, sumber hukum bisnis itu bisa dilihat ya, pasti undang-undang. Nah, undang-undang ini adalah hukum perdata, Kak. Kitab undang-undang hukum perdata ya. Dalam hukum dagang itu ada kitab undang-undang hukum dagang. Nah, ada juga hukum publik ya. Dalam hukum publik ini seperti pidana dia melihat KUHP, kitab undang-undang hukum pidana, atau peraturan undang-undang lainnya ya yang di luar eh, hukum umum ini. Ada hukum perbankan, hukum asuransi, hukum kepailitan, ya, monopoli dan sebagainya. Kemudian juga ada orang-orang perantara dalam perusahaan. Nah, di sini ada agen dagang, ya, ada makelar, ada komisioner, ya. Ini perantara. Jadi dalam perusahaan itu biasa ada perantara, ya. Kemudian kita lihat juga peran penting hukum bisnis dalam perusahaan. Nah, apa sih peran pentingnya? Di sini Ismail Saleh ya menyebut ekonomi merupakan tulang punggung kesejahteraan masyarakat dan memang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tiang penopangnya untuk kemajuan bangsa. Namun tidak dapat disangkal bahwa hukum itu merupakan peranata yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejahteraan yang dicapai dapat dinikmati secara merata. Nah, kemudian bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam masyarakat. Nah, ini ya, ini peran penting hukum bisnis dalam perusahaan menurut Ismail Saleh. Kesejahteraan. Nah, kemudian ada kasus-kasus juga sebenarnya yang bisa dilihat dalam hukum bisnis ini seperti adanya kepailitan ya. Nah, banyak sekali kepailitan perusahaan yang dinyatakan pilot atau collab ya atau sudah tidak lagi sesuai dengan pelaksanaannya. Bisa jadi karena perusahaan itu memang bertentangan dengan hukum. Dia menjual usaha-usaha yang eh, buruk seperti narkoba, ya, barang gelap ya. Kemudian juga di sini bisa juga karena perusahaan itu banyak hutang, ya, banyak hutang di mana-mana, ya, atau memang ingin dibubarkan oleh anggotanya yang tidak sanggup menjalani perusahaan. Itu contoh-contoh kasus dalam hukum bisnis. Jadi memang kegiatan bisnis itu berkembang begitu pesat dan terus merambah di berbagai bidang, menyangkut barang maupun jasa. Bisnis merupakan salah satu pilar penopang dan mendukung ekonomi pembangunan. Bisnis tidak mungkin terlepas dari hukum karena hukum sangat berperan mengatur bisnis agar lancar ya. Memang banyak sekali hukum bisnis ini ya dari perusahaan, ya asuransi, perbankan, ya, kemudian waralaba ya franchise ya banyak sekali jenisnya ya. Nah itu mungkin sedikit terkait dengan perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.